Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semua Bapak Ibu Guru dimanapun berada, untuk terus menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini di video kali ini ya, mengenai FR ya, soal-soal P3K ya, teknis PAI ya, guru pendidikan agama Islam ya. Ini untuk persiapan seleksi tahap 3 maksudnya ya. Ini salah ketik, tahap 3. Silakan Bapak Ibu untuk memahami mengenai FR ini ya. Pastinya Bapak Ibu sudah sangat matang ya, sudah sangat memahami dan hafal ya mengenai materi-materi, mengenai soal-soal P3K teknis PAI. Dan pastinya Bapak Ibu sudah menunggu-nunggu ya. Nah ya, pastinya ya, karena tes tahap 3 ini itu kapan dilaksanakan, seperti itu. Pasti sudah menunggu-nunggu ya, P3K kapan dilaksanakan. Nah, yang penting Bapak Ibu guru untuk terus bersemangat ya, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta restu kepada orang tua, minta doa kepada orang tua, pada rekan-rekan semua, terus berikhtiar, terus berusaha, terus ya, setelah berikhtiar, setelah berusaha ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu doakan ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang baru menemukan channel saya, silakan subscribe, like, dan komen, share ya, agar bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut untuk diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Soal nomor 1 ini, FR dari nomor 1 itu tujuan pelajari ya ilmu akhlak ya, ini keluar ya, itu baik di tahap 1 maupun tahap 2 ya. Itu tujuan mempelajari ilmu akhlak itu pedoman penerang bagi manusia dalam berbuat baik dan buruk ya. Itu tujuan mempelajari ilmu perilaku, ilmu akhlak gitu ya. Itu pedoman penerang bagi manusia dalam berbuat baik dan buruk gitu ya. Silakan Bapak Ibu pahami ya, ingat-ingat ya, pastinya Bapak Ibu sudah paham ya, sudah ingat ya, dan hafal. Apabila Bapak Ibu di dalam pas menjalani seleksi ya, di dalam menghadapi seleksi itu ada soal-soal yang sering Bapak Ibu baca, yang sering Bapak Ibu pelajari, silakan untuk langsung dicentang ya, karena waktunya itu sedikit, minimal ya itu setengah menit misalnya, kalau sudah paham semua ya, ataupun 15 detik misalnya gitu ya. Pahami pernyataan soal ya. Terus nomor 2, FR nomor 2, dakwah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dakwah apa ya? Itu bil hikmah ya, itu ya. Situ silakan Bapak Ibu pahami ya, ingat-ingat. Ini soal ini masuk kemarin ya. Nih. Terus yang nomor 3, bank konvensional dan syariah, itu keluar nih, memberikan bantuan jasa pembayaran. Ini keluar, ini menurut yang saya terima ya, FR ini yaitu keluar di tahap
kedua ya, sesi siang, sesi 2 berarti itu di hari kedua. Ini ada, yang penting Bapak Ibu misalnya kan di daerah itu beda-beda, di daerah beda-beda, misalnya di daerah, kalau saya di daerah Kebumen ya, Kebumen Jawa Tengah ya, itu misalnya lembar oret-oretannya itu kan ya itu dikumpulkan. Mungkin di daerah-daerah Bapak Ibu di daerah-daerah lain itu ada yang bisa dibawa pulang oret-oretannya ya, terus ada yang dikumpulkan, itu beda-beda ya. Apabila itu boleh dibawa pulang oret-oretannya, itu kesempatan ya bagi Bapak Ibu untuk mempersiapkan lagi, untuk lebih mengingat lagi soal-soal yang keluar, juga untuk penambahan penguatan ya, bekal. Nah itu ya, pastinya Bapak Ibu itu orang itu sudah paham ya, sudah hafal. Nah itu silakan untuk dicatat ya, soal-soal yang keluar ya, poin-poinnya, penting-pentingnya. Terus nomor 4, isi piagam Madinah. Nah ini isi piagam Madinah juga keluar ya. Ini kebebasan beragama ya, pendapat, keselamatan harta benda, larangan berbuat kejahatan ya, itu isi piagam Madinah ya. Kebebasan beragama, pendapat ya, nah, itu keselamatan harta benda, larangan berbuat kejahatan, ini keluar juga. Terus yang nomor 5 ini FR-nya, hadis yang sanadnya gugur dan tidak bisa dijadikan hukum, itu hadis mardud ya. Silakan Bapak Ibu untuk mencari mengenai hadis mardud ya, ini pengertiannya. Nah itu ini juga keluar ya, silakan Bapak Ibu pahami ya, ingat-ingat ya, untuk penambahan. Dan yang saya bagikan ini semoga bermanfaat ya untuk Bapak Ibu dan untuk semuanya, amin. Terus nomor 6 ini, hadis mulai dibukukan pada abad 2 Hijriyah. Nah, oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Nah, itu ini keluar juga ini. Ya, keluar. Jangan Bapak Ibu pahami ya. Nah, itu hadis mulai dibukukan ya oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Nomor 7, dakwah melalui diskusi. Nah, ini pasti keluar ya. Ini keluar juga ini. Melalui diskusi itu dakwah apa ya? Itu wajadilhum billati hiya ahsan, gitu ya, dakwah dengan yang baik ya. Nah, terus nomor 8 ya, FR nomor 8, lawan kata dari sifat irodat. Nah ini misalnya itu pasti dari Asmaul Husna ya, misalnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, Asmaul Husna, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, itu pasti keluar ya, itu ya. Lawan kata sifat irodat itu karohah. Nah, terus FR nomor 9, hadis yang sanadnya hilang di awal atau gugur yang dimaksudkan dibuang sanadnya, yaitu hadis mu'alaq ya, mu'alaq. Ini keluar juga ini masuk ya di tahap 1 sesi. Di tahap 1 itu hari, ada yang bilang itu di hari ketiga ya, atau sesi pertama itu sesi pagi itu ya. Terus lanjut ke nomor yang 10, perbedaan zakat dan pajak. Nah ini kalau zakat ya individu ya, pajak ya, pajak sosial ya, sosial masyarakat ya, sosialan itu ya. Nah, lebihnya apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon untuk dibenarkan. Terus FR nomor 11 ya, surat tentang kisos. Nah ini udah juga nih ya, bunuhan ya.
yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Ini biasanya soalnya narasi ya. Pembunuhan yang seimbang gitu ya. Ada yang narasi, ada yang ayat ya, itu beda-beda ya. Ada yang keluar dengan narasi, ada yang langsung keluar dengan ayat ya, ada yang melalui artinya, itu ya beda-beda biasanya soalnya, tapi jawabannya pasti pilihan jawabannya sama ya, itu ya, atau berbeda. Yang penting Bapak Ibu untuk memahami ya. Terus di FR nomor 12 ya, Quran surat An-Naba ayat 6 sampai 7. Nah, itu walil ardu mihada. Nah, itu ya, gunung-gunung sebagai pasak bumi ya. Itu ya. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon untuk dibenarkan. Ini keluar juga ya kemarin ya. Terus di FR nomor 13. Nah, ini pedagogik ya. Pengembangan berdasarkan kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi institusi. Nah, yaitu apa? Nah, dari pengembangan berdasarkan kebutuhan individu ya, untuk menjalani profesionalisasi institusi. Alhamdulillah. Itu meningkatkan kompetensinya ya. Itu. Ini keluar juga ini ya, pedagogik ya. Yang nomor 14, model pendidikan terbuka. Nah, ini yang bukan ciri-ciri guru fasilitatif. Nah, ini ya. Jadi model pendidikan terbuka ya. Di situ kan biasanya panjang soalnya ya. Terus poinnya itu yang bukan ciri-ciri guru fasilitatif, yaitu menggunakan ide-ide peserta didik yang belum dirancang, seperti itu ya. Terus di FR nomor 15 ya, pembelajaran yang tidak sesuai SKL. Nah, ini pembelajaran hanya dilakukan di kelas yang tidak memenuhi ya standar kelulusan ya, SKL. Nah, itu ya tidak sesuai dengan SKL-nya gitu ya. Silakan Bapak Ibu pahami mengenai FR ini ya, untuk penambahan belajar, untuk penambahan hafalan ya, agar lebih hafal maksudnya ya. Nah, mengenai materi, mengenai soal-soalnya, mengenai FR-nya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian ini 15 ya FR soal P3K yang keluar ya, baik di tahap 1 maupun tahap 2. Silakan Bapak Ibu untuk lebih memahami ya. Pastinya Bapak Ibu sudah banyak yang paham ya mengenai materi-materi, mengenai soal-soal P3K, khususnya teknis PAI. Itu pedagogi keluar ya. Itu dari teknis PAI itu 70 soal ya kurang lebih ya. Terus dari teknis pedagogiknya itu yang keluar kurang lebih ya 30 ya. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya, itu dari FR-nya. Yang penting terus berusaha ya, terus berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta doa kepada orang tua ya, terus minta doa kepada rekan-rekan Bapak Ibu, terus berikhtiar, terus berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Bapak Ibu doakan, apa yang Bapak Ibu guru hajatkan ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya, mohon untuk dibenarkan ya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya ya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.